A few moments later. Polda Kepulauan Riau resmi memberlakukan penerapan tilang elektronik di Kota Batam pada Kamis 22 September. Sebanyak 3 alat elektronik traffic law enforcement sudah dipasang di sejumlah titik di Kota Batam. Meski masih dalam tahap sosialisasi, penerapan tilang elektronik ini diharapkan mampu membuat pengendara lebih tertib dan patuh guna menciptakan keselamatan berlalu lintas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Argianto Nugroho yang kini sudah terhubung bersama kami. Selamat rekan Argianto. Oke, terima kasih, Mei. Selamat sore, Tribuners. Saat ini Polda Kepri, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 lalu, Polda Kepri resmi menerapkan tilang elektronik atau e-tilang di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam sendiri menjadi wilayah pertama di Provinsi Kepri yang menerapkan tilang elektronik bagi pengendara yang melanggar lalu lintas. Untuk e-tilang sendiri saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Untuk beberapa hari Polda Kepri baru sekedar memberikan sosialisasi terkait penerapan e-tilang di wilayah Kota Batam. Untuk alat e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), terdapat 3 alat yang telah terpasang di Kota Batam, diantaranya yang pertama adalah di sekitar kawasan industri di Batam Center atau tepatnya di Jalan Selasi. Untuk alat yang kedua, Polda Kepri memasang di wilayah yang biasa menjadi pusat keramaian yang biasa terjadi di akhir pekan, yaitu di Jalan Ungku Putri, Kota Batam. Sedangkan untuk yang ketiga, ETLE sendiri terpasang di Jalan Laksamana Bintan. Berbeda dengan wilayah atau provinsi lainnya di Indonesia, khusus di wilayah Batam, Polda Kepri menjalin kerjasama dengan imigrasi kelas 1 khusus Batam yang bertujuan untuk menindak warga negara asing yang kedapatan melanggar peraturan lalu lintas saat berada di Kota Batam. Kota Batam sendiri di akhir pekan ini biasanya terdapat peningkatan jumlah kunjungan WNA. Biasanya juga WNA ini berasal dari Singapura maupun Malaysia. Sedangkan e-tilang sendiri ini merupakan yang ditindak tilang adalah pemilik kendaraan, di mana pemilik kendaraan di Kota Batam ini banyak juga pemilik kendaraan atas nama warga negara asing, yaitu Singapura. Jadi setelah keberadaan alat ETLE merekam pelanggaran lalu lintas oleh WNA, maka Polda Kepri akan memberikan pemberitahuan kepada pihak imigrasi bahwa terdapat WNA yang melanggar. Jadi sebelum WNA ini pulang ke negara asalnya, WNA ini harus membayar denda tilang ya sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Argianto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Kepulauan Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Apabila Perjalanan klasik pilihan. Iya. Apabila kita mau konfir, kita langsung pencet salib ya Pak. Setelah pencet salib nanti di tempat salib ini kita pencet
nanti ada tulisan sini untuk cetak format gitu Pak. Cetak, nah inilah jadinya di sini. Hukum. Gitu. Kayak surat panggilan itu. Iya Pak, benar. Ini dikirimnya manual atau lewat email, SMS ya? Atau Dia bisa dari email juga, dari SMS Pak. Kesiapan perangkatnya sudah kita pasang dan kita sudah uji coba kemarin malam. Secara fisik sudah terpasang. Pertama di Batu Tujuh Tanjung Pinang, yang kedua di Batam. Kita ada dua yang sudah kita pasang terkait dengan elektrostatis. 2 pekan masa sosialisasi tilang elektronik mobile gadget telah berlalu. Mulai tanggal 3 Oktober, setiap pelanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi berupa denda. Pada tilang elektronik mobile gadget, cara kerjanya lebih mudah dan efisien. Petugas kepolisian akan membidik pelanggar lalu lintas baik pengendara roda 2 maupun roda 4 hanya dengan gawai atau gadget. Pelanggaran yang disasar diantaranya pengendara yang melanggar marka jalan, tidak menggunakan helm atau parkir sembarangan. Jumlah selama 2 hari kita cek data kurang lebih di angka 170 pelanggaran, yang mana tetap pelanggaran didominasi pelanggaran roda 2, tidak menggunakan helm. Namun di antara itu ada juga pelanggaran roda 4, sebagian besar adalah mereka parkir di lokasi-lokasi larangan parkir, berhenti di lokasi larangan stop, atau kemudian ada juga beberapa di antaranya kendaraan roda 4 yang melanggar marka. Sebagian besar masyarakat mendukung adanya inovasi tilang elektronik ini. Namun, sosialisasi kepada masyarakat tentang proses setelah tindakan tilang elektronik masih perlu digencarkan. Ya mungkin untuk prosesnya bisa lebih cepat. Terus tapi untuk mekanismenya nanti untuk pembayarannya itu gimana, kita kan belum tahu Mbak. Terus mungkin ya antrian-antrian jadinya lebih, nggak ada antrian lah intinya gitu ya. Karena kan langsung dari kamera itu, dari CCTV itu ya. Sudah cukup efisien mungkin dari segi di lapangan, tapi menurut saya mungkin kurang disosialisasikan di masyarakat secara lebih detail gitu. Jadi kebanyakan orang masih abai dengan CCTV di pembatas kamera, jalan seperti itu. Tilang elektronik mobile gadget akan diprioritaskan di lokasi-lokasi kawasan tertib lalu lintas kota Surabaya. Namun tidak menutup kemungkinan petugas akan secara acak melakukan patroli di berbagai lokasi syarat pelanggaran lainnya. Kia Clarissa, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur. ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement adalah sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik yang menggunakan teknologi.
untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini mempergunakan kamera yang aktif selama 24 jam non-stop untuk memantau dan menangkap gambar secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas di ruas jalan. ETLE juga sering disebut dengan istilah tilang elektronik karena sistem ETLE menghasilkan bukti elektronik yang terdiri dari gambar atau video pelanggaran, data kendaraan, serta tanggal dan waktu pelanggaran lalu lintas. Maaf ya kak, mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya perkenalkan nama kakak siapa ya? Perkenalkan nama saya Nida Purwanda. Kakak udah pakai motornya berapa lama ya kak? Lumayan lama sih, dari SMP. Oh iya gitu, udah buat SIM berarti ya? Iya. Kami mau nanya nih kak tentang perihal e-tilang, ETLE, nggak apa-apa kan? Gini, menurut kakak apakah dengan adanya ETLE ini lebih efektif daripada tilang manual? Menurut saya pribadi sepertinya lebih efektif ya, karena dia sistemnya otomatis menggunakan elektronik gitu kan, jadi mungkin lebih cepat. Pertanyaan kedua, apakah kakak sudah mengetahui tentang ETLE ini sebelumnya? Sebelumnya sudah. Sudah. Sebelumnya kakak pernah nggak kena tilang manual atau kena tilang ETLE ini? Sejauh ini alhamdulillah sih belum. Berarti manual ataupun ETLE belum. Kakak penaat aturan ya? Iya. Apakah tanggapan kakak tentang ETLE ini kak? Menurut saya ini mungkin lebih bagus ya, untuk bisa membantu penegakan tilang lalu lintas. Gitu aja sih. Udah, terima kasih ya kak. Bagaimana mekanisme sistem ETLE? Berdasarkan info yang kami peroleh dari website ETLE Korlantas Info, cara kerja atau mekanisme sistem ETLE adalah tahap 1. Perangkat ETLE akan secara otomatis memonitor ruas jalan dan menangkap pelanggaran lalu lintas. Sistem ETLE kemudian akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran tersebut ke bagian back office ETLE. Tahap 2, mekanisme sistem ETLE selanjutnya adalah proses validasi bukti. Di tahap ini, petugas akan mengidentifikasi data kendaraan yang terekam menggunakan elektronik, regression, dan identifikasi. Tahap 3, petugas selanjutnya akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk pemahaman konfirmasi atas pelanggaran yang telah terjadi. Perlu Anda ketahui bahwa pengiriman surat konfirmasi ini merupakan langkah awal pada penindakan tilang elektronik. Tahap 4, setelah surat konfirmasi diterima oleh pihak pemilik kendaraan atau pelanggar lalu lintas, maka langkah selanjutnya pemilik kendaraan perlu melakukan konfirmasi. Proses ini bisa dilakukan secara online via website ETLE yaitu ETLE Korlantas Info ED-Confirm atau dengan datang langsung ke posko penegakan hukum ETLE. Tahap 5, setelah pelanggaran dikonfirmasi oleh pelanggar lalu lintas, maka petugas akan menerbitkan belangko tilang. Pelanggar lalu lintas dapat membayar denda tilang dengan metode pembayaran via Verifa atau setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas target ETLE. 1. Pelanggaran ganjil genap. 2. Pelanggaran marka jalan dan rambu jalan. 3. Pelanggaran batas kecepatan kendaraan. 4. Kelebihan daya angkut dan dimensi. 5. Menerobos lampu merah. 6. Melawan arus. 7. Tidak menggunakan helm. 8. Tidak menggunakan sabuk keselamatan. 9. Menggunakan ponsel saat berkendara. 10. Berbonceng lebih dari 3 orang. 11. Menggunakan plat nomor palsu. 12. Tidak menyalakan lampu di siang hari untuk motor.
Tujuan penggunaan sistem ETLE. Penggunaan sistem ETLE memiliki tujuan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan keamanan dan kedisiplinan lalu lintas. Yang pertama, mengurangi pelanggaran lalu lintas. Salah satu tujuan utama dari penggunaan sistem ETLE ialah untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Melalui penggunaan teknologi canggih seperti kamera otomatis, sistem ini dapat dengan cepat mendeteksi pelanggaran seperti melebihi batas kecepatan atau melanggar lampu merah. Jadi sistem ini berperan untuk menciptakan kesadaran dan ketaatan pengemudi terhadap lalu lintas. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Keamanan adalah hal yang sangat penting di jalan raya. Sistem ETLE membantu peningkatan keamanan dengan mengurangi potensi pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan. Maaf bang, sebelum bertanya, nama abang siapa ya? Baiklah, di sini aku perkenalkan dulu, nama abang yaitu Andika. Umur abang di sini sekitar 27 tahun. Abang sudah memakai kendaraan sudah berapa tahun? Kalau untuk kendaraan itu sih udah lama sih, dari sejak SD tahun 2011 sih udah pakai kendaraan. Itulah sampai sekarang. Menurut abang, apakah dengan adanya ETLE ini lebih efektif dari tilang manual? Kalau menurut abang sih untuk efektif sama tilang manual itu sih sama-sama aja sih. Yang membedakan itu kan elektronik kan. Sedangkan manual itu kan ya tahu sendiri kan tilangnya kemana kan. Jadi efektif itu sih kalau menurut abang sih sama aja sih. Apakah menurut abang sudah mengetahui tilang tentang ETLE ini? Oh, kalau ETLE ini sih abang udah mengetahui. Soalnya di Batam itu kan udah lama diterapkan tilang ETLE. Jadi kalau untuk di ETLE tilang elektronik itu abang sudah masih tahu. Sebelumnya abang pernah kena tilang manual atau kena tilang ETLE ini? Kalau untuk tilang manual itu sih sudah banyak kali lah ya. Kita tahu lah sendiri kan, kadang-kadang kita ada nggak pakai helm, spion tahu sendiri lah kan, anak muda sekarang kan. Kalau untuk tilang ETLE sih kan baru-baru ini kan diterapkan di Tanjung Pinang kan, kecuali di Batam kan. Kalau di Batam dulu pernah sekali ditilang di Batam ETLE. Apakah tanggapan abang tentang ETLE ini? Kalau menurut tanggapan abang sih tentang ETLE ini sih masyarakat Polri lah ya. Polri. Soalnya Polri menerapkan tilang ETLE di Tanjung Pinang ini sudah cukup bagus sih, sudah cukup bagus. Tapi kekurangannya sih kita tahu sendiri Tanjung Pinang ini kan kecil. Otomatis mayoritas masyarakatnya kan ya tahu sendiri kan nggak terlalu banyak kan. Kecuali diterapkan di kota-kota besar. Nah, terus tilang manual itu kan bisa dilakukan di Tanjung Pinang ini, soalnya itu bagus. Soalnya tahu sini di lingkupnya kan kecil kan. Nah, kalau menurut abang sih udah bagus sih, udah bagus sih. Jadi bang, kan abang ini udah pernah kena tilang elektronik. Bagaimana proses abang kena tilang ETLE ini di Batam? Nah, gini ya saya jelaskan. Waktu di Batam itu kan saya itu kena tilang elektronik. Jadi pihak kepolisian itu menyuruh kita mengisi data kita di website. Jadi Polri itu ngasih kita website dalam bentuk, tahu sendiri kan websitenya kan, nanti kita di situ kita masuk nomor STNK kita, terus nomor plat motor kita. Jadi langsung itu tertera dengan nominal berapa yang kita kena tilang elektronik itu. Jadi kita pembayarannya itu prosesnya itu di kantor pengadilan jasa negeri itu. Tujuan penggunaan sistem ETLE. Penggunaan sistem ETLE memiliki tujuan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan keamanan dan kedisiplinan lalu lintas. Yang pertama, mengurangi pelanggaran lalu lintas. Salah satu tujuan utama dari penggunaan sistem ETLE ialah untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Melalui penggunaan teknologi canggih seperti kamera otomatis, sistem ini dapat dengan cepat mendeteksi pelanggaran seperti melebihi batas kecepatan atau melanggar lampu merah. Jadi sistem ini berperan untuk menciptakan kesadaran dan ketaatan pengemudi terhadap lalu lintas. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Keamanan adalah hal yang sangat penting di jalan raya. Sistem ETLE membantu peningkatan keamanan dengan mengurangi potensi pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan.
A few moments later.